Kalau tidak ada tunjangan anggota DPR yang dinaikkan di tengah masyarakat kesusahan, apakah kepolisian akan mengamankan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap demonstran? Tidak akan terjadi, tidak akan ada. Kalau pemerintah mendengar masyarakat, kalau DPR mendengar masyarakat, kepolisian tidak akan berhadapan dengan masyarakat dan melakukan kekerasan terhadap mereka. Jadi dalam demonstrasi Agustus itu, yang salah paling utama adalah pemerintah dan DPR. Bahkan polisi ketika sudah nangkap orang-orang yang terlibat, termasuk tentara, malah minta dibebaskan. Alasannya salah paham, harusnya kan dibongkar. Harusnya ada tim gabungan pencari fakta untuk membuka apa yang terjadi di balik itu. Yang salah DPR, yang salah pemerintah, yang direformasi Polri. Ini logika macam apa? Izin, saya mau pertanyaan tentang unjuk rasa. Namanya boleh bang? Nama saya John Kennedy. John Kennedy, sangar. Kampus Universitas Pentular. Saya mau bertanya ini, bagaimana Polri mengatur menggunakan kekuatan oleh anggota kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa serta memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan standar HAM dan hukum berlaku. Oke. Ini Bang Usman Hamid boleh ditanggapi Pak ya, langsung ya Pak ya. Iya, terima kasih Jenderal. Saya kira itu benar bahwa memang ada situasi di mana kepolisian seringkali menghadapi dilema-dilema di lapangan. Misalnya ketika demonstrasi yang seharusnya damai, peaceful, itu menjadi dengan kekerasan dan violent. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kepolisian dapat mengambil tindakan terhadap demonstran yang violent itu, yang tidak peaceful itu. Nah, di dalam banyak kasus, ketika kepolisian melihat ada demonstran melakukan kekerasan, sebenarnya pihak kepolisian bisa menggunakan rekaman CCTV, termasuk pemantauan intelijen, untuk kemudian memproses demonstran yang melakukan kekerasan. Saya ambil contoh, katakanlah yang Agustus kemarin terlalu kacau itu ya. Bulan Mei lalu ada demonstrasi mahasiswa Trisakti di Balai Kota. Mereka masuk menerabas ke dalam pintu Balai Kota. Petugas kepolisian panik karena khawatir terjadi sesuatu, mereka menutup pintu. Mahasiswa melihat teman-temannya yang sudah masuk terkunci, mereka juga panik. Lalu mereka mencoba membuka pintu. Akibatnya terjadi dorong-dorongan antara pihak kepolisian dengan mahasiswa. Di dalam dorong-dorongan itu mahasiswa memukul polisi. Polisi membalas memukul mahasiswa. Setelah itu ditertibkan, dibariskan, disuruh nongkrong semuanya, dan ditanya, siapa di antara kalian yang tadi memukul polisi? Petugas kami luka-luka. Tidak ada yang mengaku. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Membawa semuanya. 100 orang dengan atas nama pengamanan. Sama halnya seperti tadi angka bulan Agustus yang ditetapkan tersangka yang benar-benar ada pasalnya, katakanlah begitu, itu 1000 orang kurang lebih, 995 kalau tidak salah. Dari kalau pakai data amnesti yang agak moderat 4.600. Kalau data LBH kantornya ada banyak, ada 15 kantor, 6.700. Jadi dari 6.700 yang ditetapkan tersangka 900. Artinya kurang dari 20% orang-orang yang ditangkap polisi yang benar-benar melakukan pelanggaran hukum. Apa yang dilakukan oleh kepolisian saat itu? Pengamanan. Nah, beberapa kali ini kami bahas di Polda, di Mabes begitu ya. Pada akhirnya dicapai kesimpulan bahwa tindakan semacam itu tidak diperbolehkan. Harusnya paradigma kepolisian bukan pengamanan, melainkan pelayanan dan perlindungan. Kalau ada yang melakukan kekerasan, yang dilindungi yang melakukan kekerasan, yang menjadi korban kekerasan, termasuk kalau polisi menjadi korban kekerasan. Nah, yang terjadi seringkali yang melakukan kekerasan dan yang tidak melakukan kekerasan sama-sama ditangkap. Dalam proses penangkapan itu seringkali warga yang tidak melakukan pelanggaran hukum resisten, dia melawan. Nah, di situ terjadi pemukulan. Sebenarnya kepolisian dibenarkan menggunakan kekerasan.
untuk menghadapi situasi itu. Bahkan menggunakan senjata dari water cannon, kemudian gas air mata, bahkan peluru. Tapi paradigmanya harus protecting the life. Paradigmanya harus melindungi kehidupan. Bukan sebaliknya mengakibatkan kematian. Jadi dari foto-foto tadi, makanya tadi saya katakanlah mereka melakukan tindak pidana terorisme gitu. Katakanlah mereka melakukan tindak pidana makar. Anggap terbukti. Katakanlah, malah nggak bisa dikatakan terbukti. Ini baru dalam proses awal kan. Oke, masih Ini kan proses tindakan penyelidikan. kepolisian kan, menyangka orang melakukan pelanggaran hukum. Katakanlah mereka melakukan pelanggaran hukum, apakah bisa dibenarkan menyiksa begitu? Kemarin Ibu Bapak bisa periksa di amnesty.id, itu ada siaran pers kami yang terbaru tentang gas air mata. Itu ada video-video. Beberapa waktu sebelumnya di bulan Desember waktu ada demonstrasi besar 2-3 tahun lalu, itu juga kami menyajikan peta interaktif di mana kepolisian mengambil tindakan-tindakan yang berlebihan. Nah, berlebihan tidak berlebihan inilah sebenarnya prinsipnya. Jadi ada 4 nih prinsipnya ini ya. Pertama, legality, legalitas. Yang kedua adalah necessity, necesitas. Yang ketiga, proportionality atau proporsionalitas. Dan yang keempat, accountability atau akuntabilitas. Yang pertama, polisi memang berwenang melakukan kekerasan, melakukan penggunaan kekuatan. Tapi yang kedua, apakah diperlukan kekuatan itu di saat itu? Misalnya dalam kasus Afan Kurniawan, apa iya rantis itu sudah diperlukan? Kadang-kadang demonstrasinya masih damai, masih sedikit, BRIMOB sudah dikeluarkan. Saya ambil contoh pagi ini, hari ini kami ada acara malam dana di M Block Space. Memang mengundang keramaian, tapi kami sudah surati memberitahuan izin keramaian. Tapi dari pagi, kendaraan-kendaraan raktis BRIMOB sudah parkir di depan M Block Space. Gitu. Kalau BRIMOB pada mulanya sudah dikerahkan, itu paradigmanya bukan lagi pelayanan dan perlindungan. Itu sudah memanggil satu situasi yang bermusuhan antara demonstran dengan polisi. Harusnya kan ya Babin Kamtipmas dulu misalnya gitu, Samapta terlebih dahulu misalnya gitu. Atau katakanlah kalau mau ditangkap, ya tangkap saja, serse yang tangkap bawa, tidak perlu dalam proses penangkapan itu dipukuli. Ingat kasus Del Pedro tanggal 25 Agustus itu datang ke Polda, dia teriak-teriak, bebaskan mereka semua. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswa ini dan pelajar-pelajar ini ditangkap bukan pada saat mereka demonstrasi, Pak. Bahkan pada saat mereka baru turun di stasiun Palmerah. Mereka mau melakukan demonstrasi, baru turun di stasiun Palmerah, diamankan polisi, dibawa ke Polda. Itu yang membuat para teman-teman pengacara muda ini marah, datang ke polisian. Mereka meminta agar dibebaskan. Lalu kata kepolisian, ini kami amankan. Kata Del Pedro, kalau mereka diamankan, kenapa mereka babak belur? Kenapa mereka bonyok? Itu nggak bisa dijawab oleh kepolisian. Dan biasanya petugas-petugas kepolisian, Jatan Ras, Kamnak, unit-unit semacam itu kan masih muda-muda, yang kadang-kadang psikologinya juga seperti antara lawan gitu, bukan sebagai pelindung, pengayom, pelayan, bukan. Nah paradigma semacam ini yang harus dirubah gitu. Jadi saya tidak menyangkal ada demonstran yang melakukan kekerasan, tapi ketika ada kekerasan, tindakannya harus terukur proporsional terhadap mereka, bukan terhadap semuanya ditangkap. Jadi demonstrasinya tetap harus dibolehkan. Yang kedua, dalam situasi jam 6 sore, polisi ini seringkali melarang demonstrasi kalau sudah melampaui jam 6 sore. Melewati batas waktu. Ya, tidak ada aturannya bahwa jam 6 sore itu gak boleh lagi demonstrasi. Tidak ada undang-undangnya Pak Eko, betul gak? Tidak ada. Undang-undang hak asasi manusia, undang-undang kepolisian, tidak ada larangan itu. Tapi itu dilarang, dan pelarangan itu seringkali memicu ketegangan. Akibatnya terjadi bentrokan. Sesuatu yang seharusnya tidak diperlukan terjadi, malah terjadi. Nah tapi ya, saya ingin kembali ke tesis awal bahwa pemolisian yang demokratis lahir dari pemerintahan yang demokratis. Pemolisian yang otoriter lahir dari pemerintahan yang otoriter. Tepuk tangan buat Bang Usman Hamid, Jadi, luar biasa Bang. Jadi kalau polisi represif, Ini amunisinya masih banyak ini, amunisinya luar biasa nih pelurunya Bang ya. kalau polisi itu represif di lapangan, itu artinya pemerintah dan DPR memilih pendekatan represif. Kalau tidak ada kebijakan proyek strategis nasional yang dipaksakan,
kalau tidak ada undang-undang yang dipaksakan tanpa konsultasi yang demokratis, kalau tidak ada tunjangan anggota DPR yang dinaikkan di tengah masyarakat kesusahan, apakah kepolisian akan mengamankan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap demonstran? Tidak akan terjadi, tidak akan ada. Kalau pemerintah mendengar masyarakat, kalau DPR mendengar masyarakat, kepolisian tidak akan berhadapan dengan masyarakat dan melakukan kekerasan terhadap mereka. Jadi, dalam demonstrasi Agustus itu, yang salah paling utama adalah pemerintah dan DPR. Bahkan polisi ketika sudah nangkap orang-orang yang terlibat, termasuk tentara, malah minta dibebaskan. Alasannya salah paham, harusnya kan dibongkar. Harusnya ada tim gabungan pencari fakta untuk membuka apa yang terjadi di balik itu. Yang salah DPR, yang salah pemerintah, yang direformasi Polri. Ini logika macam apa? Tepuk tangan buat Bang Usman Hamid, luar biasa ya memang ya. Semuanya ditumpahkan, tapi yang buat saya salut, polisi nggak ada pledoi sama sekali ini Pak. Nggak ada ruang pembelaan sama sekali Pak ya. Semuanya kita tampung Pak ya. Boleh Pak ya, semuanya kita tampung. Bang Zulfan tuh.